Tentunya sebenarnya yang lebih banyak itu adalah memberikan program pemenuhan hak anak. Tapi komitmen kami kalau hak anak itu sudah terpenuhi, maka otomatis anak-anak akan terlindungi. Bincang-bincang Sobat KPAI. Halo Sobat KPAI dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya, Akang Ilham, tentunya dalam podcast Bincang-bincang Perlindungan Anak. Nah, Sobat KPAI, di podcast kali ini kita akan membahas tentang peran dunia usaha terhadap perlindungan anak dengan tema Berbagi Peduli Lindungi Anak. Tentunya dengan narasumber yang luar biasa yang sudah nampak nih di layar Zoom kita, ya. Dengan narasumber yang luar biasa, narasumber yang sangat inspiratif. Beliau adalah pengusaha sekaligus saat ini menjabat sebagai Ketua Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia atau bisa disingkat APSAI. Mari kita sapa secara langsung. Inilah Dr. I Gusti Agung Ayu Desi Partiwi. Selamat pagi Ibu Desi. Selamat pagi, Mas Ilham. Selamat pagi juga. Apa kabar Bu? Ya, alhamdulillah sehat. Ya, Salam sehat ya Bu ya dari kami dari Jakarta tentunya. ya. Ya Bu Desi, sebelum kita bincang-bincang Bu, saya juga ingin mengucapkan selamat kepada Apsai yang telah menerima anugerah KPAI tahun 2022. Selamat ya Bu untuk seluruh Terima pengurus kasih. Apsai Kota Denpasar. Hmm. Sebelum kita ngobrol banyak nih, kan Sobat KPAI juga ingin tahu Apsai itu apa sih Bu? Boleh dijelaskan nggak Bu? Apsai itu apa? Kemudian berdirinya kapan gitu ya Bu ya? Silakan Bu Desi. Ya, terima kasih Mas Ilham. Terima kasih juga dari KPAI yang sudah mempercayakan APSAI Kota Denpasar untuk meraih kategori organisasi profesi yang peduli anak. Jadi mungkin belum banyak yang tahu tentang berdirinya APSAI ini. Jadi APSAI itu sebetulnya adalah suatu lembaga independen. Ya, Ya. jadi kita ini kumpulan dari pengusaha-pengusaha yang tentunya Hmm. peduli terhadap anak. Nah, Hmm. jadi berdirinya APSAI ini sebetulnya diawali dari tahun 2011 di Kota Solo, ya. Jadi pada saat itu adalah ada konferensi internasional yang kedua di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Peduli Anak. Jadi pada saat itu dicetuskan ide. Jadi bagaimana caranya dunia usaha maupun sektor swasta itu mendirikan suatu lembaga yang nanti akan mempercepat terwujudnya kota maupun kabupaten layak anak. Itu pada saat itu baru dicetuskan ide ini. Hmm. Nah, kemudian baru di tahun 2012 baru kemudian lebih dikembangkan lagi dan akhirnya baru diresmikan berdirinya APSAI Pusat nih yang di Jakarta, Mas Ilham. Yang pada saat itu dikukuhkan oleh Ibu Menteri Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Dinda Gumelar. Nah, setelah itu baru kita berkembang lagi ke daerah, yang mana Kota Denpasar menjadi pionir pada saat itu di tahun 2015, seperti itu. Ya, Di tahun 2015 Kota Denpasar ya Bu ya, ya, betul. Apsai-nya didirikan. Mm-mm. Nah sebetulnya untuk motivasi dalam Mm. latar belakang dibentuknya Apsai Kota Denpasar ini apa Bu Desi? Kalau motivasinya, jadi tentunya kita sangat berharap kesejahteraan anak-anak Indonesia itu Hmm. lebih diperhatikan. Nah, terutama dalam hal pemenuhan hak anak dan juga perlindungan anaknya. Jadi diharapkan juga bahwa dunia usaha itu lebih banyak berkontribusi dalam hal ini. Kalau perusahaan sudah ada CSR nih, Ya. Mas Ilham. Tapi kalau kami dari APSA ini lebih banyak untuk mensupport program. Jadi tidak hanya memberikan dalam bentuk apa ya barang gitu misalnya, tapi kita Hmm. juga ikut terlibat di dalam kegiatan maupun program-program yang disiapkan oleh pemerintah dan kita pun juga bisa melakukan kegiatan tentunya terkait dengan anak itu. Artinya melatar belakangi motivasi dibentuknya Apsai Kota Denpasar ini untuk bertujuan mensejahterakan anak-anak di khususnya di Kota Denpasar Bu Desi ya. Nah, tidak hanya Kota Denpasar, tapi Oke, diharapkan seluruh anak Indonesia. seluruh Ya. Indonesia. Nah, terkait dengan apa perkembangan nih di tahun 2015 udah berapa tahun berarti nih sampai saat ini Bu Desi, Apsai Kota Denpasar?
Kita 2000 jalan ke 7 ya, karena sekarang tahun 7, 2000. Sekarang berarti periode kepengurusan karena dibentuknya setiap 3 tahun sekali. tiga Jadi kalau tahun sekali. sekarang sudah masuk ke periode ketiga, ya Hmm, sama halnya dengan yang di pusat itu juga setiap 3 tahun ada pergantian pengurus. setiap tiga Ya, tahun ya. nah, Kalau Bu setiap Desi kapan Bu mulai menjabat sebagai kalau ketua saya APSAI sebagai Kota ketua umum Denpasar? baru tahun 2021 nih Mas Ilham, tapi sudah Hmm. bergabung di APSA udah dari tahun 2015 tapi sebagai sekretaris umum waktu itu. Nah, kemudian naik pangkat nih jadi ketua umum sekarang gitu. Wah, Ya. keren, keren, keren. Awalnya ke pengurus, anggota begitu Bu, kemudian pengurus, Eh, kemudian ketua, sekarang ketua umum ya. ya, betul. Ya. Wah, hebat. Nah, kalau untuk SDM-nya sendiri, khususnya pengurus itu ada berapa Bu di Kota Denpasar Hmm. untuk APSAI Kalau sendiri? kita pengurusnya aja ada 16. Itu Hmm. ada 4 bidang. Kalau di apa 4 bidang selain pengurus inti ya Mas Ilham. Jadi kalau SDM pengurus daripada APSA itu sendiri ada dari tentunya dari dunia usaha yang menjadi Hmm. anggota APSA otomatis kita ajak juga untuk bergabung sebagai pengurus. Kemudian ada dari lembaga ataupun yayasan yang peduli anak. Sini saya ada namanya Yayasan Penggak Memersi. Kebetulan dia lebih concern terhadap kebudayaan anak-anak. Nah, jadi kami ajak lembaga-lembaga yang peduli anak karena mereka akan memberikan ide baru, inspirasi baru apa sih yang bisa kita lakukan untuk anak-anak di Kota Denpasar. Kemudian tidak lupa juga kita menggandeng pemerintah di Kota Denpasar. Saya di kepengurusan ini saya gandeng pemerintah Mas Ilham, yaitu Hmm. di bidang kerjasama Kota Denpasar karena nanti akan lebih memudahkan saya juga untuk bersosialisasi ke perusahaan yang dari Kota Denpasar dan untuk membantu pembuatan kerjasama atau MOU dengan perusahaan yang lain seperti itu. Artinya berbagai pihak juga digandeng ya Bu untuk Ya, melakukan betul. upaya-upaya perlindungan, pencegahan dan juga penanganan terhadap anak untuk bertujuan tercapainya kesejahteraan anak Nah, Indonesia khususnya di Kota Denpasar. ya, Nah, kalau misalkan eh, ingin masuk APSAI itu seperti apa Bu? Apakah ada syarat-syarat tertentu atau seperti apa anggota APSAI atau mungkin pengurus APSAI? ya. Kalau anggota absen sama dengan member jadinya ya, Mas Ilham. Mm-mm. Jadi kalau syarat sendiri tidak, tapi Mm-mm. kami ingin jadi otomatis kalau mereka yang ingin bergabung dengan absen, otomatis mereka tuh peduli terhadap anak-anak. Jadi Kuncinya itu eh, ya Bu Desi ya. ya Peduli seperti itu. dulu terhadap perlindungan anak. Ya, kita Oke. nggak bisa maksa. Kalau dulu mungkin di awal terbentuknya Upside, kita bingung kita mau ngerjain apa. Karena terus terang Hmm. kita pada saat kita dibentuk, nah kita semuanya dananya nol, jadi tidak ada. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Nah, untuk membranding pada saat kita terbentuk itu kita melakukan kegiatan namanya lelang gemilang waktu itu. Jadi Hmm. kita adakan bekerja sama dengan ibu-ibu PKK di Kota Denpasar dan juga ya artinya ibu-ibu pejabat juga kita ajak kita gandeng, kita melakukan lelang. Nah, pada saat itu gaungnya memang ya ada di di media, kemudian juga kita kerjasama dengan televisi pada saat itu. Jadi untuk membranding namanya APSA ini loh, ada APSA di Kota Denpasar yang nantinya satu lembaga yang peduli terhadap anak. Jadi di Hmm. situ dari sana kita mulai pelan-pelan untuk merekrut apa namanya anggota APSA. Nah, jadi ya akhirnya semakin berkembang lah sekarang seperti itu. Artinya memang tidak ada syarat khusus, tapi yang penting orang tersebut adalah orang yang peduli terhadap Ya perlindungan anak. betul, ya. Baik, Bu, kalau melihat dari pasal 72 Undang-Undang 35 tahun 2014 gitu, melalui kebijakan perusahaan yang berperspektif anak, produknya kemudian yang memang ditujukan untuk anak-anak harus aman bagi anak begitu ya Bu, dan terakhir adalah berkontribusi dalam pemenuhan hak anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, saya ingin tahu dan sobat KPA juga ingin tahu nih Bu Desi, apa saja sih program-program yang memang telah dilakukan oleh APSAI Kota Denpasar terkait dengan perlindungan anak tersebut, Bu? Oh, baik. Jadi sebelumnya mungkin saya sampaikan dulu, kalau sebelum kita bicara tentang program tentang perlindungan anak, jadi di APSA itu sebetulnya ada program unggulan ya, Mas Ilham. Hmm. Di program unggulan itu adalah kita sebut dengan anugerah pelangi. Jadi anugerah yang diberikan kepada perusahaan yang memang layak untuk anak. Nah, itu akan melakukan prosesnya adalah melakukan asesmen terhadap perusahaan tersebut. Nah, kemudian yang kedua, program-program yang terkait dengan perlindungan anak yang sudah kami lakukan, tentunya sebenarnya yang lebih banyak itu adalah memberikan
program pemenuhan hak anak. Tapi komitmen kami kalau hak anak itu sudah terpenuhi, maka otomatis anak-anak akan terlindungi. Tapi yang khusus untuk program perlindungan anak yang sudah kami lakukan itu, yang pertama adalah sekarang ini kami juga sedang melakukan sosialisasi aman awareness untuk sekolah-sekolah yang ada di Kota Denpasar, mulai dari Hmm. tingkat PAUD, SD maupun SMP. Ini saat ini sedang berjalan. Kebetulan saya ada timnya yang memang sudah melakukan TOT. Jadi bagaimana caranya untuk mensosialisasikan tentang aman awareness ini. Kemudian yang kedua itu bekerja sama dengan pemerintah Kota Denpasar. Misalnya kami membantu dalam hal sarana prasarana di UPTD PPBA yang untuk perlindungan perempuan dan anak, pemberian bed untuk shelter yang apa namanya untuk shelter kekerasan terhadap anak. Sekarang juga selain UPTD PPA juga di Yayasan Grasa kami membantu di sana untuk memberikan sarana prasarana juga. Dan kemudian berikutnya itu ada bekerja sama dengan Forum Anak Daerah ini, Mas Ilham. Hmm. Kemarin yang sudah kami lakukan itu di apa namanya di acara beraksi namanya, Apa bersama nih beraksi ya? beraksi ya, sebentar saya Oke. bersama anak beraspirasi dalam kreasi. Jadi kebetulan sasarannya adalah anak-anak pekerja jalanan atau anak-anak buruh yang ada di Pasar Badung. Ya, kemarin saya Apsai dan juga anak-anak Kota Denpasar ini kita membuat suatu kegiatan di sana. Jadi di situ mereka menyampaikan apa sih harapan mereka sebetulnya. Jadi kalau saat ini kan mereka hanya bisa menjadi kalau kita sebut apa ya, tukang sun yang buruh itu yang di Hmm. Denpasar. Jadi mereka tuh pun sebetulnya pengen apa namanya ingin mengemban pendidikan, kemudian melakukan sesuatu yang berguna, tapi apa daya karena Ya. secara ekonomi juga mereka tidak mampu, jadi mereka melakukan pekerjaan seperti itu. Jadi banyak hal yang disampaikan pada saat itu oleh anak-anak buruh. Kemudian mungkin Mas Ilham juga sudah saya sampaikan dulu yang bantuan 150 helm untuk anak-anak PAUD di Ya. Kota Denpasar itu sudah juga ya. Jadi program-program yang lain ini tentunya apa namanya akan berkembang lagi. Jadi tidak hanya sekali waktu tapi akan continue. Ya, seperti Continue itu ya. Mas Imam. Ya. Ada banyak banget nih Bu anugerah pelangi yang memang Apsai ini melihat perusahaan-perusahaan yang memang peduli terhadap anak, kemudian juga ada sosialisasi-sosialisasi ya Bu ya, kemudian juga ada bantuan fasilitas untuk UPTD PPA ya Bu ya. Ya, betul. Kemudian juga beraksi. Menarik nih Bu beraksi nih. Dilakukan dengan anak-anak jalanan ya Bu ya. Ya, itu sasarannya anak-anak jalanan. Tapi Atsai dan Forum Anak Daerah bersama-sama turun ke Pasar Badung. Jadi Mm-mm. menggandeng semua anak-anak buruh itu yang di sana di Pasar Badung. Ya, Artinya saya ingin melihat sejauh mana kesejahteraan anak-anak di sana sehingga memang ingin melihat suara anak, ya betul. partisipasi anak, mendengar suara anak, apa sih harapan anak-anak di sana sehingga memang melakukan program ataupun turun langsung ke tempat-tempat di mana ada atau banyak sekali anak jalanan di daerah Kota Denpasar. Ya, Nah, terkait dengan peran strategis sendiri Bu Desi. Ini kan Kota Denpasar, kemudian Bali ini kan menjadi destinasi wisata lokal dan juga dunia nih Bu. ya Ini betul. kan kerentanan juga tentunya dalam hal perlindungan anak bisa terjadi ya Bu untuk terkait dengan eksploitasi pada anak ataupun pekerja anak, prostitusi anak, ini juga rentan adanya potensi terjadi di sana. Bagaimana sih Bu peran dari Upside sendiri untuk mencegah ataupun melakukan penanganan secara langsung? Kalau peran dari Apsai sendiri ya Mas ya, kalau masalah tentang pekerja jalan ini kan memang tidak hanya kita Ya. di Kota Denpasar, tapi semua sepertinya mengalami hal ini. Terutama saya yang kebetulan juga tinggal di Sanur yang merupakan daerah Hmm. wisata, ini setiap hari kita melihat kenyataan yang ada di lapangan itu. Nah, kami dari Apsai wacanakan ke Bapak Wali Kota sendiri. Jadi ini bukan berarti pemerintah diam melihat kenyataan Ya. seperti ini. Dan kita juga Apsai sendiri tidak bisa berdiri sendiri untuk mengatasi masalah ini. Tentunya memerlukan kita duduk bersama itu baik dari stakeholder, kemudian dinas dari pemerintah juga, kemudian pihak-pihak yang terkait. Karena masalah pekerjaan anak jalanan, orang-orang yang melakoni ini, anak-anak yang melakoni ini adalah bukan anak Kota Denpasar sebagian besarnya, tapi itu adalah anak-anak dari kabupaten lain. Kebetulan saya Hmm. juga sempat mendapatkan pelatihan pada
saat itu untuk pembentukan desa wisata yang ramah anak dan bebas eksploitasi. Ini saya tanyakan langsung pada saat itu ke Kementerian PTPA. Tapi mereka mengusulkan agar melakukan koordinasi lintas kabupaten. Jadi karena ini tidak bisa diselesaikan di kota sendiri maupun apa namanya di kabupaten. Jadi harus koordinasi ini harus semua. Jadi tidak bisa berdiri sendiri, kita harus bersama-sama kita duduk. Jadi apa yang harus kita lakukan? Karena ini ditunggangi oleh berbagai ya artinya pihak-pihak lain yang tentunya memerlukan kepentingan apa ya kepentingan sendiri seperti itu Mas Ilham. Jadi memang harus ada kolaborasi ya Bu Ya, antara pemerintah Kota Denpasar, kemudian Apsai Kota Denpasar dengan Apsai ataupun dengan daerah-daerah yang memang di apa perbatasan dari Kota Denpasar sehingga memang semua anak-anak yang memang berpotensi untuk menjadi korban ataupun pelaku. Nah, kalau tantangan sendiri Bu Desi, ini kan program-program tadi sudah disampaikan oleh Bu Desi terkait dengan perlindungan anak. Kalau tantangan sendiri Bu, untuk selama ini untuk melakukan program-program terhadap perlindungan anak. kalau tantangan sampai saat ini tentunya paling utama adalah saya ingin agar yang di Kota Denpasar dulu ya Mas Ilham. Ini kan Ya. tidak semua orang tahu tentang ada keberadaan daripada APSA ini. Hmm. Jadi saya ingin agar seluruh lapisan masyarakat yang terutama dunia usaha itu mengetahui tentang keberadaan APSA dan apa saja yang menjadi tujuan dan visi misi daripada APSA ini. Sehingga saya sangat berharap perusahaan yang ada di Kota Denpasar, baik itu perusahaan besar, perusahaan kecil, ikut menjadi anggota APSAI dan paling tidak menyisihkan sedikit apa namanya, bukan CSR, tapi kami di Hmm. sini dari apa namanya iuran pembayaran iuran tahunan yang itu yang kita bisa alokasikan untuk membantu program pemerintah Kota Denpasar maupun anak-anak yang membutuhkan. Ya memang kalau tantangan sendiri memang bagaimana ibu ini mencapai atau menyebarluaskan apa sih Apsai di Kota Denpasar Ya, khususnya ataupun di daerah-daerah yang berdekatan dengan Kota Denpasar ya Bu. Ya memang ya. itu yang harus terus digaungkan begitu ya. Kalau sekarang kita kan masih terbatas bisa mensupport nih Mas Ilham karena belum Hmm. semua perusahaan yang ada di Kota Denpasar bergabung ke Apsai gitu ya. Misalnya contohnya seperti sekarang ada Puskesmas ini Mas Hmm. Ilham. Kita dari Kota Denpasar ada 11 puskesmas yang mana mereka diwajibkan untuk menjadi puskesmas ramah anak. Dan itu Hmm. diperlukan juga peran dunia usaha yang mana adalah Apsai. Jadi yang sudah kami lakukan itu sudah ada 4 puskesmas yang bisa kita bantu adalah untuk pembentukan ruang bermain ramah anak tapi yang indoor. Jadi tidak hanya mereka Hmm. sekedar menyiapkan aja tapi itu juga harus tersertifikasi yang memang dia ramah untuk anak. Jadi dari Apsai sendiri itu yang bisa kita support untuk puskesmas seperti itu. Jadi kalau nah ini kembali kalau pengadaan ruang bermain ramah anak itu tuh tentunya perlu uang untuk membeli perabot yang ramah anak. Ya, Nah ini betul. kalau tidak dari perusahaan-perusahaan yang tergabung di Apsai, kami juga susah bergerak. Ya kalau CSR beda lagi kan dia kalau CSR dalam jumlah besar. Kalau kita artinya semua perusahaan itu tergabung ditaungi oleh Apsai ini. Seperti itu Mas. Hmm. Selain dari 11 puskesmas tersebut Bu, fasilitas yang diberikan Apsai selain di puskesmas itu di mana saja Bu? Ya. Outdoor kah ada atau hanya di indoor kah? Oh, selain puskesmas, itu sekarang ada ruang bermain ramah anak itu yang outdoor yang besar, yang saat ini sedang Hmm. disertifikasi itu adalah di Taman Janggan. Itu luasnya hampir 3 hektar. Ya, jadi memang Hmm. itu dari dinas sudah mengalokasikan dana, tapi tetap dari dunia usaha harus ikut berkontribusi dan memberikan Betul. bantuan sarana prasarana. Seperti itu. Karena menarik sebetulnya Bu Desi, saya kira kan dunia usaha ini juga sangat berperan penting ya Bu untuk perlindungan anak. Nah, sehingga memang adanya APSA ini mudah-mudahan bisa mengajak seluruh para pengusaha ataupun perusahaan-perusahaan yang memang harus peduli terhadap anak. Begitu ya Bu ya? Ya, Saya kira betul. itu sih Bu Ya, Bu Desi, karena dunia usaha juga sangat berperan penting gitu dalam hal ya, perlindungan anak ya. Karena ya, kalau emang hanya masyarakat, orang tua, kemudian pemerintah saja, saya kira belum belum cukup. Tapi memang harus ada semua hal ataupun semua pihak yang memang mendorong ataupun mengupayakan perlindungan anak di Indonesia, khususnya di dunia usaha ya. ya. Begitu. Nah, terakhir Bu Desi, Hmm. terkait dengan harapan ataupun pesan nih untuk seluruh anak Indonesia agar anak Indonesia dapat menjadi anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera, Bu Desi. Baik, jadi yang bisa saya sampaikan nih untuk anak-anak di Indonesia. Jadi
Saya sangat berharap anak-anak kita di Indonesia ini bisa memanfaatkan waktu luang mereka itu dengan sebaik-baiknya. Jadi bermain sambil belajar. Jadi karena anak-anak adalah harapan masa depan bangsa Indonesia, jadi dengan mereka memanfaatkan waktu yang sebaiknya sehingga nantinya mereka akan banyak belajar dari sana. Kemudian untuk masyarakat Indonesia khususnya para orang tua yang memiliki anak-anak, mari kita bersama-sama untuk membimbing, merawat, dan membina anak-anak kita sehingga nantinya anak-anak kita itu akan tumbuh dan berkembang secara optimal. Seperti itu aja. Amin. Ya, Amin. Terima kasih Bu Desi, terima kasih sudah mau sharing nih dengan Sobat KPAI yang ya, mana ingin tahu juga nih Absai kemudian peran dunia usaha dalam perlindungan seperti apa dan tentunya Absai hadir kemudian juga untuk memberikan perlindungan, untuk memberikan pencegahan, untuk memberikan penanganan terhadap perlindungan anak terhadap anak-anak yang memang saat ini membutuhkan dorongan ataupun perlindungan dari dunia usaha, yaitu khususnya dari Absai sendiri. ya. Sehat selalu Bu Desi. Terima Sama. kasih banyak. Salam untuk seluruh jajaran pengurus Absai. Ya, terima kasih Mas Ilham untuk kesempatannya. Ya, Amin, mudah-mudahan. amin. Terima kasih sama-sama. Ya, Nah, Sobat KPAI, tentunya saya tidak bosan-bosan nih dengan Sobat KPAI untuk mengajak like, comment, share, and subscribe channel KPAI dan serta jangan lupa nih nyalakan notifikasinya karena ada video-video baru nanti tentunya di channel KPAI. Tentunya dengan podcast yang luar biasa dan narasumber-narasumber yang hebat-hebat. salam Salam sehat untuk untuk anak anak Indonesia. Indonesia. Bincang-bincang Sobat KPAI.